selalu dari kiai yang berangkat dari aktivis pergerakan, jadi selalu support untuk hal-hal yang berbau gerakan. Ini tidak hanya support pikiran masalahnya, dia itu support lahir dan batin. Rokok-rokoknya kan bahasa ini siapa? Ya, kita hormati Pak Camat, Bapak Haji Suryana, ini kader NU yang dititipkan camat. Alhamdulillah selalu bersama kita, punya visi membangun kota Depok dan dukung mudah-mudahan harapan dari Depok yang maju bisa terlaksana. Yang kami hormati Ketua MWJ NU, Bapak Ustadz Sofyan Hadi, beserta seluruh jajaran, Kang Jamrong ya, dari PWNU, dari PWGP Ansor Jawa Barat. Alhamdulillah tadi pagi sudah hadir di sini. Ini saya kira catatan saya juga PKL pertama ini di Kota Depok. 2 ya? Zaman Bang Kodir ya? Oh, benar ya yang di Al-Hidayah ya? Betul, saya sama Kang Denny, betul ya. Saya pokoknya kalau pengkaderan kayaknya nggak pernah absen gitu kan ya. Nah, absen. Saya termasuk yang nantang sahabat Qadir semua PAC Ansor harus pengkaderan. Dulu saya mengawali khidmah di NU Kota Depok ini rembukan sama sahabat Qadir. Bang Qadir izin GP Ansor Kota Depok nggak usah punya niat program yang daki-daki, saya bilang gitu. Cukup di setiap PAC Ansor bikin PKD. Dan alhamdulillah semua terlaksana berkat kebersamaan kita. Nah ini yang saya suka dari sahabat Qadir ya kan. Langsung bergerak, semua PAC berlomba-lomba untuk melakukan PKL. Yang saya hormati sahabat Haji Muhammad Kahfi, ini masih muda juga energik. Alhamdulillah ini langsung menggerakkan PKL ini. Ya mudah-mudahan sehat selalu, ya kan, duitnya juga makin banyak. Sehingga gerakan kita ini paling seneng kalau Ansor itu benar-benar menunjukkan taringnya gitu kan. Kalau orang tua ini memang tugasnya gebukin Ansor ya kan, supaya Ansor makin terdepan sebagaimana marsnya gitu. Jadi kalau kita melihat Ansor kok lelet, nggak punya jiwa petarung, pejuang, itu kayaknya ada yang salah itu pengkaderannya gitu. Jadi saya selalu mencatat bahwa pengkaderan adalah salah satu dari kebutuhan kita untuk membuat gerakan organisasi kita ini maju. Maka pengalaman saya menemani pengkaderan Ansor yang menurut saya itu catatan sejarah. Habis itu saya panggil sahabat Qadir, yuk kita bikin pengkaderan yang serius. Yang pulang dari pengkaderan itu, kader-kader itu siap buka dada, siap berteriak, we are the Ansor. Kita adalah kader Ansor. Jangan sampai habis pengkaderan masih belum tahu. Kita juga nggak tahu tadi isinya apa materinya. Nah ini yang kita khawatirkan. Alhamdulillah ini sudah sampai puncak dari pengkaderan Ansor. Sebelum kita di tingkat nasional ada PKN ya habis ini. Seluruh peserta yang saya hormati, terinformasi dari panitia 50 Pak Kiai yang menjadi peserta PKL ini. Yang mudah-mudahan sampai akhir tidak ada masalah. Saya kira beberapa waktu yang lalu kita mendapati jagat dunia maya, medsos yang bagaimana NU di mana-mana menjadi perbincangan, tidak hanya kaum elit, cendekiawan, intelektual, tapi sampai tukang becak, juga sampai maklar dan calon. Semua ngomongin tentang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah dari siang beres semua insya Allah. Prinsipnya adalah yang menjadi kita jangan lupa di Nahdlatul Ulama ini kita punya values ya, yang values ini melekat eksistensialis, mandatori, bawaannya itu sudah nggak bisa diapa-apain. Nah ini kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau ada tulisan Pip Norris di dalam buku In Price of Skepticism, ini adalah seorang dosen di John F. Kennedy University, John F. Kennedy Harvard University mengatakan dia bercerita bagaimana seorang kalajengking itu ingin nyebrang sungai.
Dia tahu nggak bisa nyebrang sungai. Lalu si kalajengking ini punya akal. Saya harus minta pertolongan teman ini yang bisa nyebrang sungai. Lalu dia menggoda pertolongan kepada Katak. Katak, saya ingin nyebrang sungai. Bisa nggak sampean bantu saya nyebrang sungai? Kata Katak, wah nggak mau saya. Bodoh kalau saya mau nyebrangin sampean ke sungai. Kenapa? Lah nanti sampean kalau pas di tengah jalan gigit saya kan mati. Kentir, bahasa apa itu? Kentir itu, Pak. Hanyut di sungai. Ini bahasa Jawa ini, kentir. Hanyut di sungai. Lalu kata-kata, bagaimana mungkin saya mau menyengat sampean? Kalau saya nyengat sampean sama juga saya bunuh diri. Maka nggak mungkin saya akan melakukan itu. Setelah dipikir-pikir, Kata mengiyakan. Oke, kalau begitu, Kata si kalajeng naik ke punggung Kata dan Kata menyeberangkan ke sungai. Di tengah perjalanan mau seberang, ternyata kalajengking tetap menyengat Kata. Di tengah nafas yang sudah terengah-engah, kalajengking tadi kan sudah komitmen. Kita sudah bersepakat MOU bahwa tidak akan ini sama ini kok akhirnya kan mati. Kata kalajengking, bagaimana ya Kata? Saya ini udah nggak kuat untuk menyengat sampai hawa nafsu saya ini nggak bisa untuk menyengat sampai gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, karakter kita itu bukan karakter kalajengking. Jadi kita memang perlu kewaspadaan di tengah dinamika globalisme yang demikian ini. Kita punya values, nilai-nilai yang tidak seperti Kata ini, nilai-nilai yang tidak beli kalajengking. Kita punya nilai tawasud, tawazun, tasamuh, ta'adil, tasyawur, dan semua values itu melekat dan terbukti, ya kan, terbukti dari disertasi penelitian saya itu mampu untuk berbicara di forum-forum internasional. Bahkan hari ini berbagai negara dapat barokah dari PCI NU karena value yang kita miliki ini. Jadi sahabat-sahabat, saya kira dengan pengkaderan ini kita akan terus melatih jiwa kepemimpinan kita, jiwa leadership kita, sensor kepedulian kita. Jadi pemuda yang PKL ini dia sensitif. Kalau kita melihat lingkungan, melihat sosial, ya kita terpanggil. Dan memang pemuda harus melakukan itu. Maka di mana-mana saya selalu mengajak, salah satu cara terbaik untuk mengembangkan organisasi kita adalah melakukan pengkaderan. Dan alhamdulillah di Kota Depok ini, Kiai, saya kira pengkaderan menjadi salah satu cara dan sudah membuat habit, jadi habitus di setiap PAC, di setiap MWC, di setiap ranting, agar kita semua terlibat dan melibatkan diri dalam pengkaderan. Nah, ini sudah lompatan bagi kita di Kota Depok ini, dan momentum sekarang ketika transformasi kepemimpinan Kota Depok juga beralih dari yang semula tidak begitu bersahabat dengan Nahdlatul Ulama, sekarang di acara-acara begini Pak Camat insya Allah hadir terus. Nah, ini kan transformasi ini harus kita manfaatkan sedemikian rupa untuk mengambil ruang di masyarakat. Maka kita Ustaz Sofyan Hadi, ya kan, di MBC dengan Pak Camat sudah dengan Ketua PAC Ansor dengan Muslimat, nanti harus berjibaku ini membangun program di masyarakat sehingga agenda-agenda kemasyarakatan kita di Jamiah Diniyah Ijtimaiyah ini bisa berjalan. Saya kira itu ya poin penting. Mudah-mudahan persahabatan kita dengan pemerintah ini menghasilkan yang baik, ya kan? Karena Pak Camat yang punya background NU, Ansor, PMII, tentu ini satu kesempatan yang langka. Dan kalau ini tiba-tiba 4 tahun lagi nggak jadi apa-apa, itu kita yang rugi. Maka khususnya di Bojongsari ini ada Kiai Hadi yang terus memonitor kita, memicu kita, jadikan orang tua kita ini sebagai tempat untuk terus tumbuh dan berkembang. Insya Allah ya sebagaimana ini pemuda itu harus mengikuti ya
La tashab mala la tashab mala la tashab malayun hidu apa? Di Ibnu Athaillah Sakandari itu dalam Al-Hikam, jangan bersama la tashab malayun hiduka haluhu walayadulluka 'alallahi maqaluhu. Jangan kalian bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan keadaanmu. Nah, kalau pemuda ketemunya orang yang lemas-lemas, bertemannya dengan orang yang punya semangat, ngapain? Tinggalkan. Dan tidak membimbingmu, omongannya juga nyinyir, omongannya tidak pernah positif, omongannya negatif. Ngapain? Tinggalkan yang tidak memberikan arah kebaikan itu. Coba kita bisa bisa profile kader-kader yang omongannya nyinyir, yang omongannya jauh dari positif, omongannya tidak membangkitkan semangat organisasi, itu pasti ruwet. Ya, jiwanya sempit. Nah, kita ingin merdeka, ya, sebagaimana guru-guru kita jadikan Nahdlatul Ulama sebagai ruang pembelajaran kita, sebagai tempat yang sebaik-baiknya kita tumbuh. Nah, ini insya Allah beruntung sekali sahabat-sahabat hari ini sudah sampai di PKL GP Ansor. Ini satu barokah dan mudah-mudahan dijaga niatnya, dijaga. Kalau ketemu orang-orang yang nyinyir terhadap NU, saatnya kita menjelaskan sebaik-baiknya. Mereka mungkin belum tahu dan kita harus pede. Dulu orang berpakai begini ini kan susah sampai kotor ya. Pede dengan jaket Ansor, pede dengan jaket NU. Nah, hari ini rasa-rasanya bahkan kalau ada perangkat-perangkat daerah pun rasanya sudah saya NU loh sekarang, kira-kira gitu. Nah, kita jaga itu, citra itu sebaik-baiknya. Saya kira itu, terima kasih. Selamat kepada Gerakan Pemuda Ansor yang hari ini menyelenggarakan PKL yang kedua setelah di Cinere. Mudah-mudahan akan diikuti dan semakin banyak kader-kader kita yang mumpuni untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita ke depan. Insya Allah Indonesia butuh kita, dan bahkan tidak hanya Indonesia, dunia butuh kita. Demikian dari kami, terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.